Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu alal mursalin wa ala alihi waswahbihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kepada Bapak dosen yang saya hormati dan kepada Ibu dosen yang saya hormati serta teman-teman yang saya banggakan, alhamdulillah pada hari ini kami selaku kelompok 5 diberi kesempatan untuk mempresentasikan mata kuliah Ilmu Tauhid dan Ilmu Akhlak dengan judul Persimpangan Tauhid dalam Kehidupan. Maka sebelum kami mempresentasikan materi, izinkan kami selaku kelompok 5 untuk memperkenalkan anggota kelompok. Adapun anggota kelompok kami yang pertama yaitu Listiawati Latifah dengan NIM 12120500093 selaku notulen dan presenter, dan anggota kelompok selanjutnya yaitu saya sendiri Listia Yasfa Az-Zahra dengan NIM 12120500094 selaku moderator dan juga presenter. Dan untuk kelompok selanjutnya yaitu Muhammad Fatan Al-Ghazali dengan NIM 12120500095 sebagai presenter. Maka untuk selanjutnya yaitu presentasi mengenai pengertian penyimpangan tauhid yang akan disampaikan oleh Saudari Listiawati Latifah. Maka kepada Saudari Listiawati Latifah dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk saya mempresentasikan tentang pengertian penyimpangan tauhid. Nah, pengertian penyimpangan tauhid yang akan saya sampaikan adalah pengertian penyimpangan tauhid menurut pengklasifikasian tauhid. Yang pertama ada penyimpangan dalam tauhid rububiyah. Penyimpangan dalam tauhid rububiyah yaitu dengan meyakini adanya yang menciptakan, menguasai, dan mengatur alam semesta ini selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal yang hanya dimampui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti keyakinan bahwa penguasa dan pengatur Laut Selatan adalah Nyi Roro Kidul. Ini suatu keyakinan yang sangat batil. Barang siapa yang meyakini bahwa penguasa dan pengatur Laut Selatan adalah Nyi Roro Kidul, maka dia telah berbuat syirik. Karena pada hakikatnya Allah lah yang menguasai dan mengatur alam semesta ini. Kemudian contoh lain dari penyimpangan dalam tauhid rububiyah adalah meyakini bahwa benda tertentu bisa memberi perlindungan dalam pertolongan terhadap dirinya seperti jimat, keris, cincin, batu, pohon, dan lain-lain sebagainya. Serta keyakinan bahwa sebagian para wali bisa memberi rizki dan bisa pula memberi barokah. Juga termasuk kesyirikan dalam rububiyah. Di antara penyimpangan yang lain yaitu pada kaum Zoroaster yang meyakini adanya pencipta kebaikan dan pencipta kejelekan. Hal ini juga bertentangan dengan akidah yang lurus. Yang kedua ada penyimpangan dalam tauhid uluhiyah. Penyimpangan dalam tauhid jenis ini yaitu dengan memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti berdoa pada kuburan, meminta pertolongan kepada jin, meminta barokah kepada orang tertentu, menyandarkan nasib atau bertawakal kepada benda tertentu, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada penyimpangan tauhid asma wa sifat. Nah, pada penyimpangan tauhid ini ada 4 macam. Yang pertama ada tahrif, yaitu mengubah atau mengganti makna yang ada pada sifat dan nama Allah tanpa dalil. Dalam tahrif ini, seseorang tidak meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat-sifat yang sempurna. Padahal
Sifat-sifat tersebut telah diterangkan dan dituangkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua ada taktil, yaitu menolak penetapan nama dan sifat Allah yang disebutkan dalam dalil. Dalam penyimpangan tauhid ini, seseorang menyelewengkan atau mentakwilkan makna Asmaul Husna yang berujung pada peniadaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ada takyif, yaitu menggambarkan bagaimanakah hakikat sifat dan nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada takyif ini seseorang meniadakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan menyerupakannya dengan makhluknya. Yang keempat ada tamsil atau tashbih, yakni menyamakan sifat-sifat Allah dengan makhluknya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah, materi yang pertama telah disampaikan oleh Listiawati. Maka untuk materi yang selanjutnya, ialah penyimpangan tauhid menurut Al-Quran dan hadis, yang mana akan disampaikan oleh Saudara Fatan Al-Ghazali. Maka kepada Saudara Fatan, kami silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan materi tentang penyimpangan tauhid menurut Al-Quran dan hadis. Menurut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam risalahnya Salasa al-Usul dinyatakan bahwa seagung-agung perintah Allah yang ke-1 adalah tauhid, yaitu mengesahkan Allah dalam peribadatan, dan seagung-agung larangan adalah syirik, yaitu menyerukan kepada selain Allah bersamaan dengan menyeru beribadah kepada Allah. Hal ini berdasarkan dalil surat An-Nisa ayat 36, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, yang terjemahnya adalah sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Quran surat An-Nisa. Demikianlah betapa agung dan luhur masalah tauhid ini. Bahkan Al-Imam Al-Qadi Ali bin Muhammad bin Abi Al-Izzi Ad-Dimashqi mengungkapkan bahwa Al-Quran semuanya adalah tauhid. Hak-haknya dan balasan-balasannya termasuk di dalamnya terkandung muatan tentang masalah syirik, para pelakunya, dan balasan-balasan sebagai akibat dari perbuatannya. Ini bisa dilihat dari surat Al-Fatihah. Misalnya Alhamdulillahirabbil alamin merupakan tauhid. Dan Ar-Rahmanir-Rahim juga merupakan tauhid. Malik Yaumiddin juga tauhid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah tauhid. Ihdinas syiratal mustaqim merupakan representasi dari tauhid yang meliputi permohonan guna mendapatkan hidayah ke jalan ahli tauhid, yaitu orang-orang yang telah Allah beri nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin adalah penjelasan tentang orang-orang yang telah memisahkan diri dari tauhid. Syarku al-Aqidah at-Tawiyah halaman 142. Lalu menurut hadis, ada hadis dari riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad dari Abu Bakroh, yang terjemahnya adalah maukah kalian yang hadisnya itu al-unabiyukum bi akbari kabiri kulna bala ya Rasulullah qala al israku billah wa walidain wa kana muttaqi'a fa jalasa wa qala ala wa qaulud zuri syahadatud zur, yang terjemahnya maukah kalian aku kasih berita tentang dosa apa yang paling besar? Para sahabat berkata, tentu saja ya Rasulullah,
Rasulullah melanjutkan pembicaraannya, mempersekutukan Allah, kemudian durhaka kepada orang tua. Sebelumnya Rasulullah semi duduk, lalu duduk penuh dan berkata, ketiga janji dan kesaksian palsu. Hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad dari Abu Bakrah. Sekian yang bisa saya sampaikan, kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Patan yang telah mempresentasikan materi. Maka untuk materi selanjutnya yaitu penyimpangan tauhid di lingkungan masyarakat yang mana akan disampaikan oleh saya sendiri. Penyimpangan tauhid di lingkungan masyarakat. Yang pertama ada tatayur. Tatayur itu yaitu beranggapan sial dengan waktu tertentu, tempat tertentu, atau sesuatu yang dilihat, didengar, atau diketahui. Jadi tatayur ini kayak misalnya biasanya tuh ada segolongan orang yang beranggapan misalnya bahwa di bulan tertentu itu mereka dilarang menikah, atau misalnya jika mereka menikah di bulan itu maka mereka akan mendapat sial atau rumah tangganya itu tidak akan jadi rumah tangganya itu akan beranggapan. Nah, hal tersebut disebut tatayur. Kemudian yang selanjutnya yaitu tamimamah atau sesuatu yang digantungkan pada seorang anak untuk menolak ain atau musibah. Jadi contohnya itu kayak misalnya ada seorang ibu yang dia itu makain kalung ke anaknya. Terus dia itu bilang ke anaknya bahwasanya kalung ini itu bakal menangkal musibah anak tersebut dan akan memberikan keberuntungan. Nah, dari hal tersebut, itu tuh merupakan suatu penyimpangan tauhid karena mereka itu berkeyakinan bahwasanya dengan kalung tersebut atau benda tersebut mereka bisa menangkal keburukan dan mendapat keberuntungan. Kemudian untuk yang ketiga yaitu tiwalah. Adapun tilawah itu sesuatu yang dibuat untuk membuat suami atau seseorang atau lelaki mencintai istrinya atau seseorang wanita atau sebaliknya juga. Jadi tiwalah itu kayak misalnya kalau kita itu sering nyebutnya itu kayak pelet ya atau ya kayak pelet kayak gitu. Jadi kita itu pakai sesuatu kayak misalnya wewangian atau misalnya cincin atau kalung. Nah, wewangian tersebut, cincin tersebut, atau kalung tersebut kita pakai untuk misalnya menarik seseorang laki. Jadi laki itu misalnya agar suka ke kita, kita itu pakai wewangian atau bisa juga pakai jampe-jampe kayak gitu lagi. Terus yang selanjutnya itu jampe-jampe atau mantra. Nah, yang dimaksud adalah ruqyah atau bacaan-bacaan yang syirik yang mengandung permintaan bantuan kepada jin. Nah, jadi jampi-jampi ini kayak kita itu ngeyakinin kalau misalnya ada orang lain atau ada selain Allah yang bisa ngebantu kita. Salah satunya itu kayak kita meminta pertolongan ke jin atau ke setan atau ke yang lainnya. Nah, adapun larangan jampi-jampi ini udah ada nih hadisnya. Hadisnya itu dari yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud, kemudian disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani. Bunyi hadisnya itu, inna ruqa wat tamaima wat tilawati syirqa, yang artinya sesungguhnya jampi-jampi, tamimah, dan tiwalah adalah syirik. Nah, jadi dari hadis tersebut udah dijelasin nih bahwasanya jampi-jampi, tilawah, sama tamimah itu merupakan perbuatan syirik. Kemudian yang selanjutnya yaitu perdukunan. Perdukunan ini kan udah gak asing lagi ya di telinga kita. Nah, adapun pengertiannya itu perdukunan adalah musibah yang melanda banyak kaum muslim.
yaitu banyaknya orang yang menjadi pelanggan dukun dalam keadaan senang ataupun susah, padahal ancaman bagi dukun dan yang mendatanginya sangat besar. Jadi kan perdukunan itu kayak misalnya kita itu mendatangi orang itu yang diyakini bahwasanya dia itu mempunyai kekuatan buat kayak mendatangkan keberuntungan atau misalnya mengirimkan musibah. Nah, adapun perdukunan ini sangat sangat dilarang oleh Allah ataupun Rasulullah. Nah, adapun hadisnya itu berbunyi, "Man ata arofan fasa'alahu ala an syai'in lam tuqbalahu sholatan arba'ina lailatan." Yang artinya, barang siapa mendatangi dukun dan bertanya sesuatu, tidak akan diterima salatnya selama 40 malam. Jadi orang yang mempercayai dukun ataupun mendatangi dukun, mereka itu, amal perbuatannya baik amal perbuatan, baik, atau sholatnya itu, mereka itu gak bakalan diterima selama 40 malam. Jadi artinya kita itu kalau misalnya kita percaya bahwasanya, Allah itu penguasa semesta alam. Jadi jangan pernah sekali-kali kita mempercayai bahwasanya dukun itu bisa menolong kita. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu penyimpangannya itu sembelihan untuk selain Allah. Jadi sembelihan di sini kayak misalnya kita itu menyembelih ayam atau misalnya sapi, tapi kita itu tanpa melafazkan niat atau tanpa melafazkan nama Allah. Jadi kayak misalnya kita itu nyembelih ayam, tapi kita itu nggak baca bismillah, tapi kita itu malah nyebutinnya kita nyembelih ayam sambil kita itu ngomong, misalnya, "Semoga dengan penyembelihan ayam ini, kami menjadi beruntung," atau, "Semoga dengan penyembelihan sapi ini kami akan mendapat keberuntungan." Nah, kayak gitu. Kayak gitu. Jadi, penyembelihan atas nama selain Allah juga merupakan suatu penyimpangan tauhid di masyarakat. Jadi apabila kita ingin menyembelih suatu hewan ataupun apapun itu harus dengan melafazkan nama Allah. Nah, mungkin sekian dari saya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu dampak penyimpangan tauhid di dunia dan akhirat yang mana akan disampaikan oleh Muhammad Fatan. Kepada Muhammad Fatan kami silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menyampaikan materi tentang dampak penyimpangan tauhid di dunia dan akhirat. Baik, pertama, segala amalannya di dunia dihapuskan. Kedua, termasuk golongan orang yang rugi. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ada dalam surat Al-Maidah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khosirin. Yang terjemahnya adalah barang siapa yang mengingkari keimanan maka sungguh telah terhapus amalannya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Lalu ada juga dalam Quran surat Az-Zumar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad ahya ilaika wa ilal ladzina mina qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khosirin. Yang terjemahnya adalah, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu bahwa jika kamu menyekutukan Allah, niscaya benar-benar amalmu akan terhapus dan kamu benar-benar termasuk orang yang merugi. Quran surat Az-Zumar. Sekian penjelasan dari saya. Kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada saudara Fatan yang telah menyampaikan materi. Mungkin materi dari kelompok kami telah kami sampaikan. Adapun saran yang bisa kami
berikan agar kami tidak dalam penyimpangan tauhid, yaitu yang pertama, ikhlas dalam berbuat, yang kedua, yakin adanya balasan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, memperbanyak zikrullah. Mungkin sekian presentasi yang dapat kami lakukan. Dan apabila dari teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya atau menyangkal ataupun menyanggah tentang materi yang telah kami sampaikan, kami silakan di forum diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.